Malam itu, langit perlahan berubah warna. Bulan yang biasanya putih pucat, kini memerah, hening, aneh. Seolah ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Fenomena ini dikenal dengan satu nama, Blood Moon. Tapi tunggu dulu, apakah ini hanya permainan cahaya? Atau sebuah isyarat gelap yang sudah ribuan tahun ditakuti manusia? Dalam arsip kali ini, Lab X404 membuka catatan resmi, bocoran mitologi kuno, hingga misteri spiritual yang masih menyelimuti fenomena Blood Moon tahun 2025. Fakta resmi. Menurut catatan astronomi, pada tanggal 7 hingga tanggal 8 September tahun 2025, dunia menyaksikan gerhana bulan total terpanjang dekade ini. Gerhana ini memiliki fase totalitas selama 82 menit. Ilmu menjelaskan sederhana, cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi. Cahaya biru tersaring, hanya merah yang sampai ke bulan. Hasilnya, siluet bulan berdarah. Atmosfer bumi bekerja seperti prisma raksasa. Tongkat partikel debu, uap air, dan gas ikut memengaruhi intensitas warna merah. Jika atmosfer bersih, warna bulan cenderung oranye terang. Jika penuh debu atau polusi, bulan bisa tampak merah gelap, bahkan hampir hitam. Secara fisik, fenomena ini tidak berbahaya. Tidak ada radiasi tambahan. Tidak ada energi kosmik yang berubah. Namun, dalam sejarah manusia, penampakan ini selalu lebih dari sekadar cahaya. Jejak sejarah. Bayangkan, di Mesopotamia, ribuan tahun lalu, bulan merah muncul. Para imam mencatat, pertanda maut bagi raja. Solusinya, mereka mengangkat raja pengganti. Seorang rakyat biasa dipakaikan mahkota dan dijadikan simbol, lalu dibunuh demi melindungi penguasa asli. Beranjak ke Yunani pada tahun 413 sebelum Masehi, pasukan Athena bersiap menyerbu Sirakius. Malam itu, bulan mendadak merah. Mereka panik, menunda perang. Akibatnya, mereka kalah. Sejarah berubah hanya karena cahaya bulan. Di Jawa kuno, Blood Moon disebut tanda dewa kala memakan bulan. Rakyat membunyikan kentongan, gamelan, gong, berharap suara bisa mengusir kegelapan. Di Eropa abad pertengahan, kronik mencatat setiap Blood Moon disambut doa-doa panjang di gereja. Para petani menganggapnya pertanda panen buruk. Kadang, wabah penyakit yang bertepatan dengan gerhana langsung dituding sebagai kutukan bulan berdarah. Pertanyaannya, mengapa warna merah begitu menakutkan bagi manusia? Sejak dulu, merah identik dengan darah, perang, dan kematian. Dan bulan selalu dianggap mata langit yang mengawasi. Mitologi dan mistis. Dalam tradisi peradaban Maya, Blood Moon adalah jaguar kosmik memakan bulan. Aztek percaya, ini tanda dewa haus darah. Ritual tumbal segera dilakukan. Dalam mitologi Tiongkok, naga langit diyakini menelan bulan. Rakyat berbondong-bondong menabuh drum dan petasan. Mereka percaya suara keras dapat mengusir naga tersebut. Di Jepang, samurai menafsirkan bulan merah sebagai panggilan perang. Dalam beberapa catatan, serangan militer bahkan dipercepat setelah munculnya gerhana. Sementara di barat, Alkitab menulis nubuat, bulan menjadi darah sebelum hari Tuhan datang. Sejak itu, setiap Blood Moon dipandang sebagai tanda akhir zaman. Pada abad ke-15, ketika Columbus yang berada di Jamaika memanfaatkan pengetahuan astronomi, saat Blood Moon muncul, ia menakut-nakuti penduduk asli dengan mengatakan bahwa Tuhan sedang murka. Penduduk ketakutan, lalu memberikan makanan pada Columbus dan krunya. Sains dijadikan alat kontrol dengan balutan mistis. Anehnya,
Keyakinan itu bertahan ribuan tahun. Sampai hari ini, masih ada yang percaya. Kerangka Islam. Lalu bagaimana Islam melihatnya? Pada masa Rasulullah pun, fenomena blood moon pernah terjadi. Kebetulan, saat wafatnya Ibrahim, putra Nabi, orang mengira itu tanda khusus. Namun Rasulullah menegaskan, gerhana tidak terjadi karena lahir atau matinya seseorang, tapi sebagai tanda kekuasaan Allah. Islam membongkar mitos, bukan meramalkan, tapi tetap memperingatkan, bukan nubuat kiamat, melainkan momen untuk ibadah, salat gerhana, sedekah. Catatan sahabat menuliskan, saat gerhana, Nabi berdiri lama saat salat, membaca ayat-ayat tentang hari kebangkitan, seolah bulan merah memang jadi pengingat tentang kefanaan. Sebuah kontras tajam dibanding tafsir kuno bangsa lain. Tidak ada naga, tidak ada tumbal, hanya kesadaran bahwa alam ini bukanlah milik kita sepenuhnya. Spekulasi modern. Tapi, tunggu, kisah gerhana tidak berhenti di sana saja. Di era modern, blood moon kembali dipakai sebagai simbol misterius. Astrologi menafsirkan blood moon tahun 2025 di zodiak Pisces. Konon, ini waktu transformasi, pelepasan, kesadaran spiritual. Ada yang mengaitkannya dengan energi kosmik yang diklaim memengaruhi emosi manusia. New Age believers menggelar ritual pelepasan. Di beberapa negara barat, festival full moon gathering justru jadi hiburan musik, meditasi, hingga tarian malam. Beberapa kelompok konspirasi mengaitkan deret blood moon dengan agenda politik dunia. Misalnya, antara 2014 hingga 2015 terjadi 4 kali blood moon secara beruntun. Sebagian pengkhotbah mengaitkannya dengan konflik di Timur Tengah. Tentu saja, klaim ini tidak pernah terbukti secara ilmiah. Namun pola-pola seperti itu terus dicari, seakan bulan merah menyimpan sebuah sandi. Kontradiksi. Di satu sisi, sains menjawab jelas, hanya pembiasan cahaya. Namun, di sisi lain, catatan sejarah menunjukkan, setiap kali bulan merah muncul, manusia tergerak. Raja diganti, perang gagal, ritual dilakukan, bahkan nubuat disusun. Di abad ke-20, laporan psikologis menyebut fenomena langit bisa memicu efek nosebo. Jika orang percaya itu pertanda buruk, maka kepanikan kolektif bisa muncul nyata. Kegagalan panen, perang, bahkan keruntuhan moral dapat dikaitkan dengan bulan merah meskipun tanpa sebab langsung. Apakah ini sekadar kebetulan berulang? Atau bulan merah memang menyentuh lapisan terdalam ketakutan kolektif manusia? Refleksi. Blood moon tahun 2025 sudah lewat di langit malam ini. Namun, pantulan merah itu akan tersimpan di ingatan banyak orang. Di foto-foto, di video amatir, di doa-doa kuno yang masih diulang sebagian orang. Fenomena ini membuktikan satu hal. Manusia selalu mencari makna di balik alam. Meski sains menjelaskan detail demi detail, bayangan mitos tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin misterinya bukan pada bulan, bukan pada cahaya matahari yang melewati atmosfer. Misterinya ada di pikiran kita yang selalu haus akan tafsir. Lab X404 tidak memberikan jawaban mutlak. Kami hanya membuka arsip, fakta, catatan gelap, teori, hingga spekulasi. Tugas Anda adalah menyusun potongan puzzle itu sendiri. Jika menurut Anda, blood moon hanyalah fenomena optik, katakan di kolom komentar. Jika Anda percaya ada lebih, bagikan pandangan Anda. Jangan lupa nyalakan lonceng, subscribe, dan simpan arsip ini.
Karena kita tidak pernah tahu kapan langit kembali memerah.